Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama. Hari ini saya melakukan pengetesan lagi ya. Kemarin di video sebelumnya pengetesan di airnya yang kurang ya. Ini sudah di lokasi seperti ini ya, di lokasi yang ada airnya cukup lah seperti itu. Jadi kita lakukan pengetesan berapa sih debit airnya yang normal seperti itu. Pompa rakitan sendiri ya, ini dari barang bekas semua. Pipa barang bekas, mesin juga bekas ya, bekas lama itu udah ada 5 tahun saya bekas sprayer Tasco. Coba kita lihat debit airnya ya, ini gas sedikit ya. Kalau langsamnya, nah kalau langsamnya segini ya, ini langsamnya segini, gas kecil. Kita gas sedikit seperti ini debit airnya gede ya. Ibaratnya tuh ini yang nggak pakai seal ini seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita nanti perbaiki ya. Tuh debit airnya, kita coba naikkan gas. Debit air ini masih, gasnya masih belum ini ya. Ada kotoran masuk, jadi agak tersumbat karena agak pakai filter ya. Coba, ada kotoran, suaranya tuh. Coba. Kita saksikan ya debit airnya ya. Langsam seperti ini ya, tapi ini gede loh kalau lihat dari butut ya, cuma pelan seperti itu. Kita lihat dari samping sebelah sana. Lumayan ya, mesin kecil. Kita biasanya nguras ini pakai Alcon 3 dim ya. Biasanya yang gede itu harus dipancing dulu. Kalau ini yang aksial kita langsung hidupin, langsung airnya masuk. Kita coba tes matiin dulu ya. Cara matiinnya ini pelanin. Nih langsamnya pelanin segini. Ini lumayan gede tuh, cuma pelan. Kita matiinnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu biasanya kan kalau ini kan air pusatnya segini ya, ini nggak bisa lagi buang air ya. Ini selalu menyisain karena di sana lahan padi agak tinggi pas seukuran air seperti ini ya. Jadi kalau di sini saya sengaja bikinin karena sering saya kuras kalau lagi naikin lumpur seperti itu ya. Jadi ini ketinggian bedeng emang sudah tinggi ya, cuma air tidak bisa sampai habis kalau gak kemarau mah gitu, seperti itu ya. Jadi saya bikinin yang apa ya, jadi enteng dan sederhana lah, tinggal
tinggal dijinjing seperti itu, pindah ke sana. Tinggal di ini, kalau yang 3 ini kan berat, harus pakai spiral. Terus kita pancing dulu sebentar, baru airnya naik seperti itu. Kalau ini kan enteng lah, paling sekitaran berapa kilo ya? Kalau ditimbang sekitaran 12 kiloan lah. Mesin 9 kilo, ini 3 kiloan lah besi ya, pipa. Kurang lebih pokoknya 15 kilo ke bawah lah. Belum saya timbang sebetulnya ya. Jadi ini saya cara ngidupin aja, kita coba lagi. Ini tinggal masukin seperti ini, tak usah dipancing. Seperti itu. Langsung kita hidupin seperti ini ya. Coba. Oh, hidupin, nggak usah pancing, langsung airnya naik seperti itu ya. Jadi mudah lah ibaratnya untuk nguras ini. Kalau nanti ada kerjaan buat ngeringin seperti itu, ini fungsinya bukan hanya di sini saja ya, fungsinya banyak lah. Bisa buat pengairan irigasi yang dari bawah seperti itu ya, irigasinya jadi tidak bisa menjangkau sawah yang atas sedikit gitu, bisa pakai ini seperti itu. Tuh, debit airnya digas sedikit, lumayan ya. Nah, mesin Tasco TU ya. Ini nanti kalau ada bermasalah ya, paling saya nanti perbaiki di sini supaya airnya tidak terlalu muncrat jauh ke mesin. Jadi ini bisa kita perbaiki. Kalau kita perbaiki ya, sebetulnya ini biasanya kerendam bisa didalemin lagi sedikit gitu ya. Cuma karena ini saya tadi nyobanya seperti ini, jadi wajar kelihatan seperti itu ya. Coba kita agak rendam lah, agak rendam ya. Coba kita agak rendam seperti itu nanti ya. Tapi gak kerendam ya, karena ini agak sedikit dangkal airnya ya. Biasanya kan kerendam, ini saya bikin ukuran segitu tapi gak kerendam lah. Udah, nanti tinggal mungkin bisa diperbaiki, ataupun kalau airnya agak gede bisa kerendam, itu jadi gak keluar muncrat seperti itu ya. Coba, ini enteng loh kalau sudah hidup mesin gini. Tuh. Lumpurnya ke bawah guys, lumpurnya ke bawah. Ini lumpurnya ke bawah ya, lumpur tanah. Tuh ada sedikit grok seperti itu ada kotoran ke baling-baling ya, karena tidak pakai saringan ya. Ini gas sedikit ya, sudah cukup sebetulnya gas segini ya. Kalau gedean lagi kasihan. Ada kotoran ya, sedikit ada kotoran. Jadi gas segini aja cukup lah. Coba, nggak usah gede-gede. Ini kecil. Kalau kerendam kan gak terlalu muncrat, cuma muter saja kelihatannya. Lumayan ya, bisa bermanfaat. Itu tuh. Penting guys. Udah mulai berair ya. Bentar ya.
sudah berfungsi ya. Kalau hitungan berfungsi sudah berfungsi dengan baik lah. Tinggal sedikit lagi memperbaiki kekurangan-kekurangannya ya. Karena kalau untuk sekedar memperbaiki kekurangannya, orang-orang Indonesia biasanya sangat paling jago lah, paling jago seperti itu ya, memodifikasi menjadi yang lebih jos seperti itu ya, dari insinyurnya seperti itu. Oh, ada kotoran. Kalau nggak pakai spiral ada kotoran. Kotorannya mungkin kertas lah. Bukan kertas, plastik biasanya. Kalau di sini banyak plastik. Coba pelanin dikit ya biar nggak ini. Nanti mungkin bisa dipakai saringan biar enak, tidak tersendat-sendat, ataupun begini ya nggak apa-apa seperti itu. Coba kita sepil, udah ya, udah lumayan lah. 3 ini nih, 2,5 pipa. Kita sepil ya, sepil kembali baling-balingnya ya. Kita sepil kembali baling-balingnya lah. Sudah cukup ya, udah jelas airnya keluar normal. Cuma kalau ada kotoran masih ada tersendat seperti itu, karena tidak pakai saringan. Jadi ya kita sepil ya, belakangnya seperti apa kita sepilkan. Coba. Ini seperti ini, enteng ya kalau hitungan. Enteng ini pakai tangan saja begini keangkat tuh, ringan banget ini. Coba kita sepilkan dari belakang ya. Wish, mau kuring. Aduh, kurang. Kita sepilkan seperti ini. Nah, sepil dari belakang ya. Seperti ini. Benar-benar ini alat yang seadanya seperti itu. Kita tidak ada yang beli ya, karena di rumah kita sering bikin apapun itu ya, servis traktor, maksudnya roda ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi pipa-pipa kayak gini ada di teman ya, penjual rongsok seperti itu, kita beli murah. Tapi karena ini ada di rumah ya, dulu bekas apa sih ya, mungkin bekas parabola apa ya, adalah pokoknya ini udah tak terpakai seperti itu. Nih kalau sepilkan dari baling-balingnya, kita bikin baling-baling yang model 4 ini. Pokoknya putarannya ke arah mesin kan ke sana ya. Jadi kita yang baling-baling ini harus ada di luar, karena ini untuk menabrak air supaya air itu masuk ke dalam seperti itu, karena putarannya ke sini. Jadi baling-baling harus diperhatikan ya cara putarannya, karena baling-baling ini sama baling-baling perahu beda ya. Kalau perahu ini kebalik, kalau perahu itu airnya keluar, jadi ngedorong air keluar. Kalau baling-baling perahu ya, kalau baling-baling ini kita balikan supaya ke dalam airnya ya. Jadi kalau hitungannya baling-balingnya ini muternya ini yang menonjolnya keluar. Jadi yang menonjol keluar itu yang putaran mesin seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kalau perahu kan ke sana seperti itu. Tapi putaran mesin kan ke sini juga perahu. Cuma ini ya yang bikinnya siripnya dibalikin seperti itu. Jadi kita niru dari perahu lah seperti itu ya. Banyak yang perahu yang mesin-mesin geek, yang mesin gede, apalagi mesin modifikasi ya. Yang lainnya ya ada kelas-kelas yang mewah seperti itu. Jadi perhatiin baling-balingnya ya. Kita coba setelkan sama mesin putarannya kemana. Pokoknya baling-baling yang muternya arah sana, berarti ininya yang keluar ya, supaya
supaya menyedot air seperti itu. Ini 4 daun ya. Ini barang bekas semua, ini bos baja ya. Ini baut baja. Jadi kita baut baja sama bos kita satukan, kita las sampai ke titik sini ya. Nah ini juga besi baja ya, baja putih. Jadi bukan besi beton ya. Kalau besi beton ini nanti gampang putaran kencang, gampang bengkok. Kalau ini gak bakal bengkok ya. Ini juga ada besinya cuma seukuran segini ya, kita tambah ini juga ya biar agak jauh karena dekat dengan air. Terus ini kenapa saya gak pakai seal, ini saya bikinin gini dulu ya, karena tadinya bisa kerendam ini ya, seperti ini dikasih pengait lagi ya, ini dikasih pengait lagi sama ini pengait dari mur, ini mur, terus ini apa ya, mur juga ya. Jadi kita kait sini juga supaya nanti kalau mesin kita coplok ini gak keluar ya, ini gak keluar, jadi tetap di posisinya baling-baling ya. Bikin pengait seperti ini karena kalau gak dikasih pengait ini, kalau keluar nanti ini apa ya, aduh, coplok ya ke dalam ya, seperti itu. Nah ini yang posisinya bikin lagi seperti ini. Ini sudah tidak pakai apa, aduh, kita betulin ya, tidak pakai kampas, apa itu, kampas kupling ya. Jadi ini sebetulnya bawaannya mesin TU itu ada kampas ganda yang bukan blok ya, mangkok kupling seperti itu. Ini ada setelannya di sini nih. Ini kalau sebaiknya mungkin nanti bisa kita tutup ya pakai plat, kita kasih lubang sedikit buat jalur ini biar air gak masuk ya, seperti itu. Tapi karena ini belum kita perbaiki, mau tes dulu sempurna apa belum, nanti kita perbaiki seperti itu. Jadi ini kita langsung ya gak pakai kupling, karena biar putaran rendah kita langsung muter seperti itu, karena baling-balingnya juga kecil. Mungkin saya tes di RPM rendah, takutnya mesin gak kuat, tetapi ternyata kuat. Jadi sesuai ya, sesuai yang diharapkan, kuat. Jadi gak pakai kupling langsung kuat seperti itu. Karena ini bukan ke ngambil air ketinggian ya, bukan ngambil air ketinggian, jadi cukup ke ngangkat 2 meter dari bawah air ke atas, ini sudah kuat seperti itu. Udah ya, cukup ya. Spillnya seperti ini. Ini semua dari bahan bekas, besi juga bikinin sendiri, dudukan kita kasih kaki depan dan bawah, karena ini gak pakai apa ya, tetap pakai kaki supaya nanti kalau kita ke lumpur ini masih ada tekanan ke lumpurnya ya, jadi gak amblas ke ini langsung ke ini, nanti kan langsung kena lumpur. Kalau gak ada airnya mungkin susah naik ya, karena kalau ada airnya dikit, adapun lumpur masih tetap naik, cuma kotor. Kalau suara itu biasanya ada kotoran semacam kisik lah, kisik kecil, ini kegerus di sini nih, kegerus di sini nih, nih di baling-balingnya. Wajar lah, nanti kita perbaiki ya pakai saringan atau gimana. Tunggu kelanjutan videonya ya. Yang nonton sampai full video, jangan lupa ya subscribe, like, dan share channel video ini ya, biar channel ini makin berkembang dan terus semangat buat inovasi upload video seputar pertanian dan alat-alat pertanian ya, seperti itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.